Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan melanjutkan cerita dari film Kakek Gurui. Di episode sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bahwa Yumeko telah kalah bermain permainan Sweet Voting, dan dia mempunyai hutang sebesar 1,2 juta yen. Akibat dari kekalahan dia bermain Sweet Voting. Melanjutkan dari episode 1, di sini lagi-lagi Yumeko mengajak Saotome untuk berjudi lagi. Tapi kali ini taruhannya lebih besar, yaitu senilai 10 juta yen. Di permainan kali ini hanya ada satu babak. Itu artinya di permainan ini pemain akan langsung memasang taruhan sebesar 10 juta yen dalam satu babak. Dan jika pemain kalah di babak pertama, maka ia akan langsung dinyatakan kalah dalam permainan Sweet Voting tersebut. Menyadari akan hal ini, Saotome tentu saja tidak cemas, karena dia dari awal sudah mengatur permainan ini untuk dia memenangkannya. Tapi yang tidak dia ketahui oleh Saotome adalah Yumeko sudah menyadari bahwa permainan Sweet Voting ini telah dimanipulasi oleh Saotome. Di awal permainan, Yumeko mengatakan kepada Saotome bahwa Saotome telah merencanakan permainan ini dengan murid-murid di kelas ini. Mendengar pernyataan Yumeko tersebut, Saotome langsung membantahnya dan menyuruhnya jangan berbicara omong kosong ketika sedang bermain. Dan permainan Sweet Voting babak pertama pun akhirnya dimulai. Saotome yang sudah memanipulasi permainan ini merasa percaya diri akan menang, karena sebelumnya Saotome telah menyuruh para murid untuk menggambar batu dan gunting pada kartu. Itu berarti jika Saotome mendapat kartu batu, maka persentase kemenangan akan jauh lebih besar. Dan benar, Saotome mendapat 2 kartu batu dan 1 kartu gunting. Dia otomatis merasa akan pasti menang dong. Tapi tampaknya tidak semudah itu Verguso, karena Jabame Yumeko sudah mengetahui bahwa permainan ini telah diset. Dia pasti akan lebih berhati-hati lagi. Dan di luar dugaan dari Saotome, pemenang dari Sweet Voting tersebut adalah Yumeko. Setelah Yumeko mengeluarkan kartu kertas dan Saotome mengeluarkan kartu batu. Tampak seisi kelas beserta Saotome terkejut. Saotome tidak percaya bahwa dia akan kalah pada pertandingan yang diatur dia sendiri. Dan akibatnya Saotome harus menanggung hutang sebesar 8,8 juta yen. Scene lalu beralih ketika Yumeko hendak berjalan pulang. Suzui dengan bergegas menghampiri Yumeko dan menanyakan bagaimana dia bisa menang di permainan tersebut. Lalu Yumeko memberitahu bahwa dia menyadari ada orang yang membantu Saotome untuk memberitahu kartu yang dia dapat. Dan tanpa diduga, orang itu adalah Suzui sendiri. Mendengar Yumeko sudah mengetahui rahasianya, Suzui langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membantu Saotome karena dia punya hutang pada Saotome dan dia harus menjalankan tugas itu. Dan terlebih lagi dia adalah seorang poci. Mendengar penjelasan dari Suzui, Yumeko tidak marah. Malahan, dia memberi sejumlah uang sebagai tanda terima kasih karena dia telah bisa bersenang-senang di hari pertamanya bersekolah. Scene berganti pada keesokan harinya. Suzui memberitahu kepada Yumeko bahwa dia telah membayar hutang kepada OSIS sebesar 1 juta yen dan itu artinya dia terbebas dari poci. Suzui berterima kasih kepada Yumeko karena telah membantunya untuk membayarkan hutang tersebut dari uang yang diberikan pada hari yang lalu. Lalu scene berganti lagi di kelas, memperlihatkan sekarang Saotome menjadi bahan bulian. Kursi dan meja tempat dia duduk dipenuhi oleh coretan dan sampah. Mengingat
bahwa sebelumnya dia telah kalah berjudi dengan Yumeko. Padahal sebelum dia kalah bermain judi dengan Yumeko, Saotome merupakan penguasa paling tinggi di kelas tersebut. Sekarang dia telah menjadi objek bulian dan telah menjadi Miki atau budak perempuan. Lalu tampak Yumeko dan Suzui memasuki kelas. Yumeko sangat kaget melihat kondisi meja Saotome yang penuh dengan sampah. Dia kemudian menghampiri Saotome dan bertanya kepada Saotome, apa yang terjadi? Mendengar pernyataan itu, Saotome tampak marah dan dia menyalahkan Yumeko. Gara-gara kalah berjudi denganmu, aku malah menjadi seperti ini, kata Saotome. Dan Saotome langsung keluar dari kelas. Scene lalu berganti memperlihatkan seorang murid perempuan yang bernama Sumeragi Itsuki. Dia mengatakan bahwa dia akan menantang Yumeko untuk berjudi. Usut punya usut, dia ternyata merupakan salah satu dari anggota OSIS. Scene lalu berganti kepada Suzui dan Yumeko yang sedang berada di kantin sekolahan. Suzui tampak sedang menjelaskan tentang sekolah ini, tentang sejarah bagaimana terciptanya sistem perjudian di sekolah ini. Suzui berkata bahwa ini semua gara-gara 2 tahun yang lalu ketika ketua OSIS yang menjabat sekarang menggantikan ketua OSIS yang lama dengan cara bermain judi, yang mengakibatkan ketua OSIS yang lama loncat dari gedung sekolah. Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba seorang siswi menghampiri meja Suzui dan Yumeko. Dia ternyata adalah anggota OSIS yang bernama Sumeragi Itsuki, yang ingin menantang Yumeko untuk bermain judi. Mendengar hal ini, lantas Suzui melarang dia untuk tidak menyetujui ajakannya. Terlebih lagi, dia adalah anggota OSIS yang terkenal bahwa semua anggota OSIS itu adalah para ahli judi atau jago bermain judi daripada murid pada umumnya. Lagi-lagi Yumeko tidak mendengar nasihat dari Suzui dan malah menyetujui ajakan dari Itsuki. Alhasil, perjudian pun dimulai. Untuk informasi saja, Sumeragi Itsuki merupakan anggota OSIS sekaligus pendonasi nomor 1 di sekolahan. Dia bisa menjadi anggota OSIS dengan uangnya. Dia terkenal sebagai anak pemilik perusahaan mainan nomor 1 di Jepang. Untuk permainan yang akan dimainkan Sumeragi dan Yumeko adalah permainan kartu konsentrasi ganda, dan untuk taruhannya total senilai 20 juta yen. Tetapi sayangnya Yumeko tidak membawa uang sebanyak itu. Mendengar hal itu, Sumeragi menawarkan pinjaman sebesar 20 juta yen tanpa bunga. Ya, dan tanpa basa-basi, Yumeko menerima tawaran tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk kelanjutan dari series ini, tunggu saja next video. Dadah.